Oke, bismillah. So, hari ini seperti yang ada di artikelnya, kita akan bahas tentang spot reduction. Wah, orang-orang kan sering ngomongnya spot reduction, guys. Atau menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu. Ini sering kali ditanyain nih. Bisa nggak sih ada nggak olahraga yang ngecilin bagian lengan aja? Ya. Dan ini diterbitkan di tanggal 5 Januari tahun 2018, teman-teman, dengan judul Is it possible to target fat loss to specific body parts? Ya. Dan seperti biasa, evidence based. Jadi almost everyone would be like to change certain parts of their body. Yes, benar kan? Hampir semua dari kita yang ada di ruangan ini pasti selalu pengen, aduh, di bagian lengan nih agak-agak gimana ya, terus di bagian perut, kemudian di bagian bokong mungkin, atau mungkin di bagian pinggul, atau di bagian paha, ya. Karena kan kebanyakan teman-teman kita yang obesitas ketika mengalami penumpukan lemak di bagian paha itu kan sering lecet pahanya. Paha bagian dalam sering lecet, ya, karena sering bergesekan pada saat berjalan atau berlari. Nah, itu juga yang membuat banyak orang tuh pengen banget mengecilkan lemak atau menghilangkan lemak di bagian tubuh tertentu, the waistline, ya, di bagian pinggang, terus di thighs, pinggul, butt, di bagian bokong, lengan. Nah, itu biasanya are common area, ya, area yang biasanya menjadi sasaran. Bahkan saya pernah ada lihat salah satu artikel itu olahraga untuk menghilangkan double chin. Wah, jadi olahraganya gini aja. Atau olahraga yang di TikTok tuh yang ya. Jadi ini adalah beberapa area yang seringkali orang tuh pengen hilangkan lemak berlebihnya. Dan achieving change through diet and exercise takes time and effort. Leaving those who desire a quick fix in search of a faster solution. Yes kan? Memang banyak orang tuh yang sebenarnya tahu bahwa untuk mengurangi atau menghilangkan lemak berlebih di bagian tubuh mereka itu sebenarnya dengan diet dan olahraga. Tapi diet dan olahraga itu butuh waktu dan usaha. Ya, hal ini menyebabkan banyak orang yang pengen sekali cepat dapetin hasil dan mencari solusi tercepat, ya. Dan targeted fast loss atau biasa disebut dengan spot reduction. Jadi kalau teman-teman tanya, bisa nggak spot reduction di bagian lengan? Nah, itu jadi teman-teman bisa cari artikelnya tentang spot reduction. Is a type of exercise that many people turn to when trying to slim down specific area of their bodies, ya. Jadi adalah spot reduction ini adalah jenis olahraga atau gerakan atau apapun usaha yang dilakukan untuk menghilangkan lemak berlebih di bagian spesifik di tubuh kita. Ya, misalnya di bagian sini tadi double chin, kemudian di bagian lengan, atau di bagian yang sering kali teman-teman pengen hilangkan lemak berlebihnya. However, there is a quiet bit of controversy surrounding this method. Ya kan tadi saya udah bilang di awal bahwa sebenarnya spot reduction ini masih kontroversi, teman-teman. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Nah, artikel ini itu akan memberi pemahaman kepada teman-teman dan memberi gambaran, ya minimal nambah wawasan teman-teman terkait spot reduction. Nah, sebenarnya spot reduction itu apa sih? Wah, langsung gambarnya udah gambar lengan aja nih, teman-teman. Tuing, tuing, tuing. Ya, ini gambar lengan spot reduction. The theory of spot reduction has been promoted in the health and fitness world from some time. However, there is not much evidence to support it. There is no evidence. There is not much evidence to support it. Buktinya ada tapi nggak cukup. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, bisa nggak sih spot reduction? Ada sih penelitiannya, tapi belum cukup untuk bisa membuktikan bahwa spot reduction itu bisa terjadi. Spot reduction is a type target exercise intent to burn fat specific body area. Nah, jadi tadi yang seperti saya bilang di awal bahwa spot reduction ini salah satu gerakan atau
olahraga yang memang dilakukan khusus untuk menyasar tubuh bagian tertentu. Dalam hal ini untuk membakar lemak berlebih. Ya, contohnya teman-teman, contohnya itu misalnya kita olahraga gerakan tricep, ya, tujuannya untuk menghilangkan lemak berlebih di bagian bawah lengan. Nah, this theory target specific body part is popular. Yes, memang populer banget. Teman-teman cari aja di YouTube. Gerakan mengecilkan perut, wah, keluar semua. Gerakan mengecilkan kaki, keluar semua. Ya, jadi sehingga leading many people to focus only on troublesome area rather than exercise their entire body. Yes, benar. Jadi sehingga membuat banyak orang di luar sana punya mindset bahwa kalau olahraga untuk mengecilkan kaki, jadi mereka hanya melakukan olahraga itu tanpa fokus dengan olahraga keseluruhan badannya. Ya, jadi hanya bagian kaki aja yang difokuskan. Burning fat using this method can be particularly appealing to those who have had a hard time losing weight in the past or failed to get the result that they once using other methods. Dan biasanya metode ini kebanyakan teman-teman hanyalah clickbait atau bahasa marketing yang menyasar orang-orang, teman-teman kita di luar sana yang mengalami kesulitan turun berat badan atau pernah ikut diet dan gagal, sehingga mereka pengen cepat melakukan gerakan-gerakan ini agar mendapatkan hasil. Ya, jadi olahraga ngecilin perut. Karena teman-teman perhatiin deh, kalau teman-teman perhatikan di luaran sana, ketika banyak orang yang berhasil turun berat badan, ketika ada orang yang ditunjukkan proses penurunan berat badan, kebanyakan yang ditunjukkan itu adalah olahraganya. Jarang ditunjukkan pola makannya. Saya juga bingung, teman-teman. Sehingga karena banyaknya yang ditunjukkan hasil transformasi itu adalah olahraga, membuat sebagian besar orang-orang di luar sana beranggapan bahwa kalau untuk turun berat badan tuh harus olahraga. Kalau nggak olahraga, saya nggak akan bisa turun berat badan. Dan inilah alasan kenapa diet saya itu gagal terus. Saya itu nggak pernah olahraga. Padahal itu keliru. Untuk mendapatkan hasil penurunan berat badan, kamu cukup butuh defisit kalori. Defisit kalori bisa didapatkan di olahraga atau bisa juga didapatkan dengan pengaturan pola makan. Lebih sulit buat saya pribadi membakar 500 kalori daripada mengurangi 500 kalori di pola makan saya. Ya, teman-teman kan udah dapat tuh. Misalnya makan french fries, kentang goreng, ya, yang ukuran medium, 300 kalori. Harus lari 40 menit. Ya Allah, makannya bentar, larinya lama. Habis lari, lapar lagi. Iya, makan lagi. Jadi, kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu beranggapan bahwa untuk menurunkan berat badan harus olahraga, padahal belum tentu. Ya, karena kunci keberhasilan untuk penurunan berat badan yang maksimal dan bugar adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara olahraga dengan pengaturan pola makan. Dan saya yakin betul, teman-teman di ruangan ini pasti banyak banget yang freak olahraganya kan, tapi nggak juga dapat turun berat badan. Salah satunya Kak Neni kan. Wah, Kak Neni dulu ikut gym, ikut Thai-boxing, Muay Thai, ikut apa lagi? Ada tuh videonya waktu itu, zaman-zaman dulu ditunjukin. Nah, tapi setelah ikut pengaturan pola makan dikombinasikan olahraga, wah, hasilnya luar biasa kan. Ini teman-teman, ini adalah penyebab banyak teman-teman kita yang beranggapan bahwa olahraga itu adalah salah satu hal yang sakral, wajib. Kalau nggak olahraga, nggak akan turun berat badan. Padahal kuncinya juga di pengaturan pola makan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih banyak orang yang pengen banget capek olahraga? Kalau nggak capek, itu bukan olahraga namanya, Kak. Nggak capek, itu namanya tidur, rebahan.
Ya olahraga capek. Why some people may want to reduce fat in certain area? Kenapa sih ini teman-teman kita di luar sana pengen banget itu menghilangkan lemak atau mengurangi lemak di beberapa area gitu kan? There are countless reason. Banyak hal penyebab alasan kenapa orang pengen turun berat badan. Ya, salah satunya adalah ingin meningkatin kesehatan mereka, ingin mengurangi resiko penyakit kronis seperti jantung, kemudian diabetes. Itu kan salah satu dari sekian banyak alasan kenapa orang pengen turun berat badan ya. Dan beberapa orang tend to carry excess weight proportionally while others hold onto weight in specific area like the butt, stick, thighs or belly. Dan ada juga beberapa orang yang ngerasa bahwa badannya tuh no problem gitu. Badannya biasa aja, berat badannya no problem buat dia, tapi ada di bagian tubuh tertentu nih yang agak-agak mengganggu ya, yang agak-agak membuat dia jadi insecure, teman-teman. Ya, di bagian lengan misalnya, atau di bagian bokong, atau di bagian pinggul, di bagian paha. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang kepikiran untuk bisa nggak sih menghilangkan lemak hanya di bagian tubuh tertentu tanpa perlu saya merubah semuanya gitu. Padahal banyak faktor penyebab kenapa orang itu bisa menambah atau bertambahnya lemak di bagian tubuh tertentu. Let's say misalnya gender, ya, jenis kelamin itu apa? Seperti yang kita pernah bahas teman-teman bahwa komposisi tubuh antara pria dan wanita itu beda banget, ya. Kebetulan ini teman-teman wanita itu dianugerahi komposisi lemak yang lebih banyak dibandingkan pria, ya. Sementara pria dianugerahi lebih banyak massa otot daripada teman-teman wanita. Kemudian yang kedua, pria nggak punya hormon estrogen dan progesteron, sementara wanita kebanyakan itu punya hormon estrogen dan progesteron. Testosteronnya dikit banget. Kalaupun ada, nggak banyak, ya. Testosteron hanya pada pria. Nah, dari kombinasi kedua ini aja itu udah bisa menyebabkan penumpukan lemak di bagian tubuh itu beda-beda antara pria dan wanita. Ya, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman pria lebih cenderung di bagian perut. Makanya kalau teman-teman lihat, kok saya ada lihat teman saya ya badannya kurus tapi perutnya buncit. Nah, teman-temannya biasanya laki-laki itu, ya. Atau kalau teman-teman wanita biasanya di bagian shoulder, bagian punggung, kemudian di bagian armpit biasanya ya, terus di bagian lengan, di bagian perut, di bagian pinggul, sama paha. Itu biasanya teman-teman wanita di situ. Terus genetik juga bermain peranan teman-teman, dan gaya hidup juga bermain peranan dalam terjadinya penumpukan lemak di area tubuh tertentu. Intinya adalah para wanita itu punya kadar lemak tubuh, persentase lemak tubuh lebih tinggi dibandingkan pria. Dan sehingga hal inilah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman wanita itu lebih banyak mengalami penumpukan lemak di bagian pinggul, di bagian bokong. Ya, salah satunya karena misalnya ini teman-teman, contohnya adalah mempersiapkan waktu-waktu mereka mau persalinan, mau melahirkan. Ya, however, during premenopause dan menopause, nah kalau teman-teman wanita itu ketika mau menuju masa menopause dan pada saat menopause itu perubahan hormon akan terjadi sehingga menjadikan penumpukan lemak itu udah menyasar di bagian perut lebih banyak. Ya, ini biasanya terjadi pada teman-teman wanita yang udah mau menjelang menopause atau sudah menopause, itu di bagian perutnya yang lebih banyak penumpukan lemak. Ya, di sisi lain teman-teman pria itu lebih sering terjadi yang namanya penumpukan lemak itu di bagian midsection. Ya, midsection itu di bagian perut di sini nih. Nah, bagian perut. Ya, dan weight gain, kenaikan berat badan can be very frustrating, ya kan? Benar banget, naik berat badan itu buat frustasi dan menjadikan banyak orang itu biasanya mencari alternatif yang paling mudah, nggak ribet,
Ya, ribet, cepet, pengen segera dapetin penurunan berat badan secara instan. Ya, karena memang butuh effort dan usaha untuk dapetin penurunan berat badan. Dan spot reduction ini itu dipromosikan dapat membantu mereka secara cepat mengurangi lemak di berbagai area yang menjadi permasalahan mereka. Ya, dan metode ini terjadi dan dipercaya dapat meningkatkan otot di bagian tubuh tertentu, dan ini merupakan salah satu cara terbaik untuk membakar lemak di bagian tubuh tertentu tersebut. Ya, yes, fat loss doesn't work that way, and there is a little scientific evidence to back this claim. Dan sekali lagi teman-teman, ternyata little scientific evidence, ada penelitiannya tapi sedikit banget yang bisa membuktikan bahwa terjadinya spot reduction itu karena kita melakukan gerakan olahraga tertentu. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah terjadi spot reduction? Nah, although targeting fat loss in specific area of the body would be ideal, the theory of spot reduction has not been proven effective by scientific studies. Nomor satu, masih disebut dengan teori, teman-teman. Teori of spot reduction. Jadi masih teori. Kalau teori masih butuh pembuktian. Ketika kita cek kalimat berikutnya, has not been proven effective. Belum dibuktikan secara efektif, teman-teman, by scientific studies. Jadi secara penelitian ilmiah itu belum dibuktikan secara efektif dapat dilakukan. Ya, kenapa? Karena kalau kita pahami tentang bagaimana sih cara fat loss itu terjadi, nah, to understand why spot reduction might not be effective, is important to understand how the body burns fat. Nah, kita harus paham dulu bahwa tubuh kita itu membakar lemak bukan spesifik. Misalnya kita lari, yang dibakar lemak hanya di bagian kaki. di bagian tubuh lain nggak dibakar, kayak gitu kan. Terus misalnya kita angkat beban, yang dibakar cuma di bagian lengan. Terus di bagian tubuh lain nggak kebakar lemaknya. The fat in your cells is the form of triglyceride, which are stored fat that the body can use for energy. Yes, ya. Jadi kalau teman-teman belajar kimia, ingat lagi bahwa sebenarnya jaringan lemak itu dibentuk dalam bentuk triglycerida. Ketika triglycerida ini dipecah, dia akan jadi dua, teman-teman, asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang dibakar dan akhirnya nantinya masuk ke jalur metabolisme, dirubah menjadi dua, teman-teman, CO2 dan H2O. Jadi kalau orang tanya, lemak kita itu keluar dari buang air kecil, keringat, dan pernapasan, itu memang benar. Memang benar, teman-teman. Ya, itu memang benar. Kenapa? Karena lemak itu ketika dibakar, masuk ke jalur metabolisme, keluarnya jadi CO2 dan H2O. Wah, CA ngada-ngada nih, CA ngadi-ngadi. Ya elah, nggak percaya. Cek aja di buku kimia, atau tanya ya teman-teman kalau punya ini punya rekan-rekan yang paham tentang kimia. Coba tanya, pemecahan lemak itu hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O, guys. Ya. Jadi sebenarnya pada saat kita bernapas, ya yang kita keluarkan ini juga salah satu bentuk hasil metabolisme dari lemak di tubuh kita, gitu kan. Before they can be burned for energy, jadi sebelum terjadinya energi nih teman-teman, triglyceride atau lemak tubuh kita ini must be broken down into smaller section called free fatty acid dan glycerol. Nah, ini yang tadi sudah bilang di awal. Jadi merubah menjadi asam lemak dan glycerol, which are able to enter the bloodstream. Nah, teman-teman ini udah bisa bayangin, lemak di bagian tubuh kita ketika dibakar itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah memangnya cuma ada hanya di kaki doang. Pembuluh darah kita kan di seluruh tubuh, teman-teman. Ya. Jadi, during exercise, selama kita olahraga, the free fatty acid and glycerol used as fuel can come from anywhere in the body
not specifically from the area that is being exercised. Sekali lagi, karena dia masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah ada di bagian atas sampai di bagian jempol kaki kita, artinya lemak yang masuk dan dirubah menjadi energi, kita nggak tahu sumbernya dari bagian mana pada saat kita olahraga. Walaupun kita hanya olahraga misalnya sit up, ya kan? Sit up kan dipercaya dapat mengurangi lemak di bagian perut, ya. Kita sit up, 1000 kali sit up. Energi yang didapatkan untuk melakukan 1000 kali sit up bukan dari lemak yang di perut, teman-teman. Kita nggak tahu lemaknya dari mana. Nah, jadi karena dia masuk ke pembuluh darah, kecuali dia nggak masuk pembuluh darah. Sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan penyebab kenapa teori spot reduction ini itu kebanyakan tidak bisa diterima. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang have debunked spot reduction, ya. Banyak yang pro kontra, teman-teman. Kayaknya nggak mungkin terjadi nih. Ya, kenapa? Karena aside from not correlating with how the body burn fat, a number of study have shown spot reduction to be ineffective. Faktanya, teman-teman, faktanya, ya, ini bukan kata saya. Sekali lagi, ini bukan kata saya. Faktanya, selain karena teori spot reduction ini sudah berseberangan dengan bagaimana cara pembakaran lemak dalam tubuh kita, yang kedua adalah banyak sekali penelitian yang bilang bahwa spot reduction itu nggak efektif. Ya, nih banyak contoh, misalnya satu penelitian dilakukan kepada 24 orang ketika mereka melakukan olahraga secara komplit, ya, yang hanya mentargetkan abdominal for 6 weeks, dan ternyata tidak ditemukan sama sekali penurunan belly fat, lemak tubuh, lemak di bagian perut. Jadi ada 24 orang, 6 minggu nggak olahraga yang lain, olahraganya cuma di bagian perut aja. Wow, olahraga intens. Sekali diperiksa, nggak ada pengurangan juga di bagian belly fat, ya, di bagian lemak perutnya. Dan penelitian lain dilakukan pada 40 orang yang overweight dan obesitas, wanita, selama 12 minggu, teman-teman. Mereka melakukan resistant training di bagian abdominal, di bagian perut, dan ternyata hasilnya tidak ditemukan sama sekali terjadinya penurunan fat loss di bagian belly fat. Dibandingkan pada orang-orang yang melakukan diet, pengaturan pola makan tanpa olahraga, ternyata di bagian perutnya berkurang belly fat-nya. Nah, kan? Ya. Bahkan ada penelitian juga yang fokus pada upper body, ya. Jadi dia olahraga upper body di bagian tubuh di bagian atas 12 minggu, teman-teman. Dilakukan penelitian kepada 104 partisipan, ternyata nggak ada perubahan tuh, bagian lengannya biasa-biasa aja, nggak ada hasilnya. Nah, bahkan peneliti menemukan bahwa terjadinya penurunan lemak di bagian tubuh itu terjadi di seluruh tubuh, bukan di bagian lengan aja. Jadi itu yang tadi, teman-teman, kepada 104 orang tadi selama 12 minggu kan dia olahraga cuma di bagian atas nih. Dia olahraga di bagian atas. Pas diteliti, di bagian atas nggak ada perubahan. Tapi di bagian tubuh yang lain terjadi penurunan lemak tubuh, teman-teman. Nah, loh. Padahal niatnya cuma di bagian atas, yang turun bagian bawah. Iya, kakak, no problem. Ya, jadi bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa spot reduction ini nggak efektif buat membakar lemak di bagian tubuh tertentu, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bilang, coach, bisa nggak sih? Ada nggak sih olahraga yang hanya bagian perut aja? Kalau buat saya pribadi, olahraga yang di bagian perut aja, itu kebanyakan spesifik, itu menyasar bagian otot. Ya, karena kita kan punya otot perut di sini. Tapi kalau untuk hanya mengecilkan perut aja, nggak mungkin. Karena olahraga yang untuk melakukan otot perut pun pasti melibatkan banyak gerakan di bagian tubuh lain, teman-teman. Ya.
Terus satu penelitian pada 10 orang ditemukan bahwa fat loss was higher in area close to contracting muscle. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Di sisi lain ada penelitian yang bilang bahwa 10 orang dilakukan penelitian ditemukan bahwa mereka terjadi penurunan lemak di bagian tubuh tertentu yang relate atau ada hubungannya dengan contracting muscle. Jadi ketika di situ ada otot, ototnya dipakai terus buat melakukan gerakan, di situ terjadi pengurangan lemak lebih tinggi dibanding area yang lain, ya. Walaupun sudah banyak penelitiannya, teman-teman, tapi masih ada aja ya, masih kontroversi memang spot reduction ini. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya, teman-teman, ada dua konsep yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah spot fat reduction, yaitu hanya menyasar di bagian tubuh tertentu. Yang kedua adalah target toning. Ya, ini adalah konsep di mana kita melakukan gerakan olahraga untuk mengencangkan atau meningkatkan massa otot di bagian tubuh. Misalnya kita mau bagian bicep, bagian tricep, bagian shoulder, bahu, bagian paha, bagian bokong, atau bagian kaki. Jadi selama masih ada otot, pasti bisa dilakukan target toning, teman-teman. Ya, tapi bukan spot fat reduction. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau teman-teman bilang bisa nggak target toning di bagian tubuh ini? Bisa, karena selama masih ada otot pasti bisa dilakukan, teman-teman. Dan ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita yang di dunia gym, ya, dunia angkat beban, pengen pengen besarin otot, misalnya otot bahu atau otot sayap di bagian belakang, atau pengen bicep, tricep, bisa. Ya, jadi is it true that muscle are strength and defined by toning exercise like abdominal move and hamstring curls. However, this exercise don't burn a ton of calorie. Yes, memang benar, teman-teman. Jadi otot yang kita sering latih, ya, akan jadi meningkat massa ototnya dan kemungkinan akan bisa membuat jadi lebih gede, ya. Dan sebagai contoh, doing lots of ab exercise will result in stronger stomach muscle, but you will see definition in that area unless you lose overall body weight. Nih, ini yang harus teman-teman pahami, bahwa sebenarnya semua orang di dunia ini itu dilahirkan udah lengkap otot-ototnya. Ya, hanya saja tertutup lemak. Jadi kalau teman-teman nih masih obesitas, masih berat badan berlebih, teman-teman angkat gym, teman-teman nggak akan ngelihat perubahan. Kenapa? Karena lemaknya masih ketutup, teman-teman. Itulah sebabnya banyak orang yang menyarankan kalau teman-teman obesitas, teman-teman fokus dulu pengaturan pola makan, kurangi lemak berlebihnya, sambil dikombinasikan dengan angkat beban. Bukan angkat beban yang jadi prioritas utamanya, teman-teman. Kenapa? Karena kita pengen mengurangi lemak berlebihnya dulu, sambil teman-teman atur pola makannya. Ya, karena percuma kalau teman-teman olahraga angkat beban, tapi teman-teman nggak atur pola makan, teman-teman nggak ngelakuin hal-hal yang membuat lemak di dalam tubuh teman-teman itu bisa berkurang. Nggak akan ada hasilnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa harus ke gym untuk dapetin turun berat badan, ada benarnya, tapi kurang tepat. Ya, kalau mau nge-gym mungkin bisa kardio, bisa coba fokusnya 70% atau 60% kardio dulu, terus dikombinasikan dengan angkat beban. Tapi kalau teman-teman udah dapetin hasil, udah ngelihat bentuk tubuhnya udah kelihatan, udah lemak tubuhnya udah mulai berkurang, barulah rubah fokusnya ke angkat beban, body weight training, sambil diselingi dengan kardio dan atur pola makan. Nah, itu teman-teman, ya. Makanya ada meme-nya kan. Sebenarnya saya ini six pack, cuma nggak kelihatan aja.
karena tertutup lemak. Terus gimana dong untuk bisa mengurangi lemak di bagian tubuh nih? Ya, jadi although spot reduction might not be the best use of your time, many evidence-based method can help you lose fat and tone your entire body. Yes, walaupun spot reduction masih teori, tapi ada juga banyak gerakan-gerakan olahraga yang sudah berhasil dibuktikan secara ilmiah, teman-teman. Salah satu contohnya adalah high intensity workout. Ini cocok banget buat teman-teman yang hanya punya waktu 10-15 menit aja untuk melakukan olahraga. Bisa, teman-teman. Pakai HIIT. Ya. Cuma HIIT tidak disarankan bagi teman-teman yang belum pernah olahraga atau olahraganya jarang. Kenapa? Karena HIIT ini itu benar-benar fokus intens dalam waktu singkat, pembakaran kalori banyak. Sehingga gerakannya no rest, biasanya restnya paling cuma 5 detik, 10 detik, lanjut lagi gerakan berikutnya. Kalau nggak pernah olahraga dan jarang olahraga, melakukan HIIT, kolaps, pingsan nanti. Ya. Jadi usahakan pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan konsep FITT. Frekuensi, interval, time, dan type. Jadi teman-teman pilih frekuensi olahraganya seperti apa, terus intensitasnya mau yang low, middle, atau tinggi, high, terus waktunya kapan, silakan pilih. Teman-teman pasti punya spare waktu tertentu yang buat teman-teman bisa olahraga, dan jenis olahraganya teman-teman juga bisa pilih. Ya. Dan salah satu the best exercise, teman-teman, olahraga yang bisa dilakukan untuk melakukan yang namanya membantu tubuh teman-teman untuk membakar lemak atau mengurangi lemak. Salah satunya ada cardiovascular exercise, ya, cardio such as running, lari, bersepeda, ya, itu biasanya sudah dibuktikan secara ilmiah efektif untuk melakukan pembakaran kalori dan efektif untuk mengurangi lemak di bagian tubuh tertentu. Ya, jadi bisa kardiovaskular, kardio. Atau bisa juga HIIT, high intensity interval training, ya. Biasanya dilakukan 10 menit, 15 menit. Kalau HIIT 1 jam itu bukan HIIT. Kalau ada yang bisa HIIT 1 jam, buset dah. Terus ada whole body exercise, teman-teman. Ya, misalnya burpee, kemudian body weight training, itu juga bisa. Atau combining exercise, ya, misalnya resistance training dengan cardiovascular. Itu tadi, combining exercise ini misalnya angkat beban dengan olahraga kardio, dikombinasikan. Nah, sebagai contoh, teman-teman, low impact exercise like berenang dan berjalan have been shown to be extremely effective for weight loss and easy to do. Nah, jadi ada juga penelitian yang bilang kalau mau mulai ya jalan aja, jalan kaki aja. Itu udah bisa membantu teman-teman untuk mengurangi lemak. Tapi sebenarnya adalah diet is a key, teman-teman, ya. Kalau teman-teman mau mengurangi lemak tubuh berlebih, it's not about just exercise, workout, enggak, teman-teman. Tapi juga kuncinya ada di diet, pengaturan pola makan. Teman-teman mau olahraga segempor-gempor, tapi pola makannya nggak diatur, waduh. Jadi please guys, kalau mau olahraga it's good, better, tapi kalau mau dapetin hasil maksimal, please harus dengan kuncinya adalah pengaturan pola makan. Ya, walaupun memang ketika di satu sisi terjadi peningkatan aktivitas harian, terus menambahkan jenis olahraga pada jadwal harian teman-teman, tapi sebenarnya adalah healthy meal plan is a key when trying to shed body fat. Jadi kuncinya tuh sebenarnya adalah healthy meal plan, teman-teman, pengaturan pola makan. Faktanya, memilih makanan yang tidak sehat itu biasanya hanya akan membuat olahraga teman-teman sia-sia. Ya, saya udah olahraga, tapi habis olahraga makan sembarangan, minum liquid kalori dan segala macamnya, sia-sia, teman-teman, useless jadinya, ya. Dan beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa olahraga aja itu nggak efektif
untuk turun berat badan. Kecuali teman-teman benar-benar melakukan yang namanya olahraga plus kontrol kalori intake dengan cara pengaturan pola makan. Ya, jadi yang harus ada di benak kita adalah kontrol pola makan. Salah satu contohnya adalah teman-teman bisa kontrol porsi makan teman-teman, terus tambahkan serat, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian batasi makanan-makanan yang berproses, terus batasi penggunaan gula, terus eat protein rich food, ya, makan makanan yang tinggi protein. Dan ini adalah salah satu contoh pengaturan pola makan yang teman-teman bisa lakukan. Di sisi lain, teman-teman, in order to lose weight, it's important to create an overall calorie deficit. Yes, benar. Seperti yang kita pahami bersama bahwa pondasi dasarnya adalah kalori defisit, tapi eating healthy, makan makanan yang sehat dan bernutrisi, minimal teman-teman harus ada acuannya, sehingga nggak asal pengaturan makannya nggak asal, ya. Overeating is most often associated with unhealthy food like cookies, chips, and ice cream. It's possible to eat too many healthy food as well. Yes, nggak ada yang ngelarang teman-teman untuk makan cookies, makan chips, makan ice cream, nggak ada yang larang. Hanya saja dibatasi jumlahnya, dibatasi porsinya, dibatasi frekuensinya. Karena kan kita fokusnya sekarang buat dapetin berat badan ideal dulu, ya. Jadi intinya teman-teman, many people want a quick and easy way to lose fat, especially in troublesome area like the hips, belly, arms, and thighs, ya. Ya, di luar sana teman-teman banyak banget orang-orang yang pengen dapetin turun berat badan itu dengan cepat dan mudah. Dengan cepat dan mudah, teman-teman. Ya, spot fat reduction has been shown to be ineffective in many studies. Ya, jadi spot reduction itu udah jelas nggak efektif, udah dibuktikan secara ilmiah. Tapi di sisi lain, teman-teman, there are other proven ways to lose body fat and keep it off. Ya, walaupun ada banyak cara juga yang bisa digunakan untuk turun berat badan dengan cara fat loss, tapi secara keseluruhan, overall, bukan spot reduction. Ya, misalnya dengan resistant training, angkat beban, kemudian pengaturan pola makan, diet, dan segala macamnya. Intinya adalah fokus untuk menciptakan gaya hidup yang sehat, kemudian tubuh yang bugar, itu lebih bermanfaat daripada hanya ingin mengurangi lemak di bagian tubuh tertentu saja. Dengan melakukan secara konsisten, dedikasi yang tinggi antara olahraga dan apa yang teman-teman makan, maka teman-teman akan dapat target berat badan ideal teman-teman secepatnya. Wow. Sudah deh. Jadi itu tadi pembahasan kita terkait fat reduction ya teman-teman. So intinya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami bahwa spot reduction itu sampai saat ini masih teori dan masih kontroversi dan masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Intinya adalah seperti itu.